Bab 1151. Sesungguhnya, aku demi kebaikan dia. Seruan itu bukan dari warrior Yang. Nadine yang entah kapan muncul di sampingnya, menatap warrior Yang dan Chelsea dengan mata terbelalak tidak percaya. Pada saat ini, warrior Yang dan Chelsea harus mengakui bahwa pose mereka agak ambigu. Tubuh bagian atas Chelsea telanjang. Dia membungkuk dan mencengkram leher warrior Yang, seolah-olah dia sedang menekan warrior Yang. Dan tangan kiri warrior Yang menyentuh dada Chelsea entah kapan. Dari sudut ini, dia seperti menyentuh. Jari-jari Chelsea berhenti kurang dari setengah inci dari mata warrior Yang karena jeritan Nadine. Pada saat ini, selusin wanita lainnya bergegas datang ketika mereka mendengar jeritan Nadine. Ketika mereka melihat pose Chelsea dan warrior Yang, semua wanita tercengang. Segera, ekspresi para wanita menjadi aneh. Nadine ragu-ragu, lalu berbisik, "Kak Chelsea. Itu, sekarang, ini waktunya agak kurang tepat." Gadis-gadis di sebelah cepat mengangguk setuju. Chelsea menarik jarinya dan menatap warrior Yang berwajah pucat, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tidak berguna. Chelsea selesai berbicara, bangun dan mengenakan pakaiannya, lalu berkata, "Jalan." Setelah mengatakan itu, sosoknya bergerak dan menghilang ke kejauhan. Warrior Yang melirik Chelsea yang telah menghilang di kejauhan, dan cahaya dingin yang tersembunyi di tangan kanan di pinggang segera menghilang. Saat menyembuhkan Chelsea sebelumnya, dia merasa bahwa wanita ini mungkin tidak akan membiarkannya hidup. Oleh karena itu, yang tersisa dari energi hitam yang diserapnya, tidak dia gunakan untuk memperbaiki tubuh fisiknya, tetapi disimpannya. Energi hitam itu cukup baginya untuk mengirimkan sebuah energi pedang. Saat itu, ketika dia begitu dekat dengan energi pedang itu, dia memiliki keyakinan 60% bahwa satu pukulan bisa menjatuhkan lawan. Meski energi pedang tak mampu membunuh lawan, dia tetap punya trik, yaitu hukum kematian. Dia meletakkan tangan kirinya di dada lawan bukan untuk menyentuh orang sebelum mati. Jika Nadine tidak muncul, baik energi pedang maupun hukum kematian akan menghantam Chelsea. Tentu saja, bahkan jika Chelsea mati, dia pasti akan tamat. Karena energi hitam yang ada di tubuhnya paling-paling hanya bisa mengirimkan satu energi pedang, dan karena rusaknya tubuh dan meridian di dalam tubuh, desakan paksa energi pedang dan hukum kematian pasti akan membuatnya semakin terluka. Menghadapi Nadine dan yang lainnya, dia hanya bisa menunggu mati. Untungnya, Nadine bergegas datang. Gadis-gadis di sebelah melirik warrior Yang, dan kemudian dengan cepat mengikuti. Nadine berjalan ke arah warrior Yang tanpa berbicara, dia meraih warrior Yang dan mengikutinya. Dalam perjalanan, warrior Yang menoleh untuk melihat Nadine dan berkata, "Apakah kamu datang ke sini dengan sengaja untuk menyelamatkanku?" Nadine dan yang lainnya tidak bodoh. Jika dalam kondisi tersebut, mereka masih tidak paham bahwa Chelsea ingin menyakiti dirinya, maka mereka terlalu bodoh. "Tidak salahkan aku karena mengganggu urusan baikmu," bisik Nadine. Warrior Yang tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih." Meskipun wanita ini melindunginya karena dia terlihat mirip seseorang, baginya itu tidak penting. Yang penting dia ingat budi ini. Nadine tidak berbicara. Warrior Yang melirik Chelsea di kejauhan, lalu berkata, "Cincin di tanganku ada di tangannya, kan?" Mendengar kata-kata warrior Yang, Nadine tiba-tiba menoleh untuk melihat warrior Yang dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak membicarakan ini, atau Kak Chelsea akan membunuhmu." "Sudah kubilang,
dia membunuh lebih banyak orang daripada yang bisa kamu bayangkan. Di matanya, dia tidak memiliki belas kasihan untuk siapapun kecuali kami. Jika kamu tidak ingin mati, kamu sebaiknya melupakannya." Warrior yang mengangguk, sekarang tubuhnya belum pulih, dia tentu saja tidak mau cari mati. "Berapa batu energi tingkat unggul yang dibutuhkan untuk menyembuhkan lukamu?" tanya Nadine tiba-tiba. Mendengar itu, warrior yang girang dan cepat-cepat berkata, "Kalau semua disembuhkan, kira-kira butuh 10 batu kecubung, kalau disembuhkan sebagian saja, hampir." "Berhenti." Nadine tiba-tiba menyela perkataan warrior yang dan berkata, "Aku hanya bertanya dengan santai, tidak ada maksud lain." Warrior yang. Segera, Chelsea dan rombongannya memasuki pegunungan. Seorang wanita di sebelah Chelsea memegang piring giok putih yang mirip kompas di tangannya. Di piring giok, ada jarum giok putih. Setelah Chelsea dan yang lainnya memasuki gunung, mereka berjalan mengikuti arah jarum giok. "Kak Chelsea, ada gerakan di cakram deteksi spiritual." Pada saat ini, wanita di samping Chelsea tiba-tiba berkata. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat di cakram deteksi spiritual, jarum giok putih menunjuk ke arah tertentu di kejauhan dan terus bergetar hebat. Melihat adegan ini, gadis-gadis itu langsung gembira, bahkan Chelsea pun tersenyum. Namun, warrior yang di samping mengerutkan kening. "Jalan, percepat." Chelsea selesai berbicara, memimpin dan menyapu ke depan. Cewek-cewek lainnya buru-buru mengikuti, dan Nadine meraih warrior yang dan hendak mengikuti, tapi warrior yang tiba-tiba meraih tangannya dan berkata, "Ada bahaya." Karena tidak ada energi hitam, meskipun dia tidak memiliki kesadaran, tapi insting bahaya masih ada. Intuisi memberitahunya bahwa ada bahaya di kejauhan. Apa yang bisa membuatnya merasa berbahaya, itu pasti bukan bahaya biasa. Begitu warrior yang selesai berbicara, Chelsea di kejauhan tiba-tiba bergerak dan muncul di depan warrior yang sambil berkata, "Berbahaya. Kamu bilang ada bahaya. Bagaimana kamu tahu ada bahaya?" Gadis-gadis lain juga berhenti dan menatap warrior yang. Sudut mulut warrior yang berkedut sedikit, wanita ini mengupingnya. Dia melirik Chelsea, ketakutan dan kengerian muncul di matanya lagi, dan bersembunyi di balik Nadine. Melihat adegan ini, gadis-gadis di samping menggelengkan kepala di mata mereka. Orang ini terlalu tidak berguna. Pantas saja hanya setengah suci sampai sekarang. Mata Chelsea sedikit menyipit. Pada saat ini, Nadine dengan cepat menarik warrior yang keluar dan berkata, "Ayo, mengapa kamu mengatakan itu berbahaya?" Warrior yang melirik Nadine, lalu berkata pelan, "Intuisi, karena aku sangat penakut, aku bisa merasakan begitu bahaya muncul. Bagian depan memberiku rasa bahaya, jadi sebaiknya kita tidak pergi ke sana." Dia hanya bisa menjelaskan dengan cara ini, tentu saja, dia tahu bahwa wanita ini tidak akan pernah percaya. Benar saja, ketika mereka mendengar kata-kata warrior yang, para wanita menggelengkan kepala. Chelsea menatap warrior yang, lalu bergerak ke depan. Di samping, wanita bernama Georgina melirik warrior yang, lalu menatap Nadine, dan berkata, "Nadine, jika kamu ingin mencari pengganti, kamu juga harus mencari yang lebih baik. Orang ini benar-benar pecundang super, kamu cari dia, jika kamu bertemu tunanganmu Sandy Lin di masa depan, kamu mungkin akan ditertawakan." Setelah berbicara, Georgina berbalik dan pergi tanpa menunggu Nadine berbicara. Nadine tidak berbicara, meraih warrior yang dan terus berjalan. "Kenapa kamu berpura-pura lemah di depan Kak Chelsea?"
Meskipun kamu sedikit lebih lemah, kamu tidak seburuk itu. Pada saat ini, suara Nadine tiba-tiba terdengar di benak warrior yang. Transmisi suara energi hitam. Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, sebenarnya, aku melakukannya untuk kebaikannya. Bersambung.